We have to get rid of the dependency of Russian gas, oil and coal. I know the two of us agree on this. The Commission will be coming forward with proposals tomorrow, and there are three main pillars. One is the diversification of supply away from Russia and towards reliable suppliers. This is mainly LNG and pipeline gas, and both have the advantage that the infrastructure is over time hydrogen compatible. Guys, ada satu kabar besar yang diam-diam mulai mengubah arah geopolitik energi Indonesia. Sebuah fasilitas energi di Indonesia tiba-tiba masuk daftar hitam Uni Eropa. Bukan Rusia, bukan negara perang, bukan wilayah konflik, tapi justru sebuah terminal minyak di Kepulauan Riau yang kini jadi sorotan dunia internasional. Nama Karimun mendadak muncul dalam paket sanksi terbaru Uni Eropa, dan hal ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Kenapa Indonesia ikut terseret dalam konflik yang bahkan tidak melibatkan kita secara langsung? Di saat yang sama, Presiden Prabowo baru saja pulang dari Rusia dengan membawa kesepakatan minyak dalam jumlah besar. Nilainya bukan kecil, komitmen pasokan mencapai ratusan juta barel. Ini bukan lagi soal diplomasi biasa, melainkan soal perebutan pengaruh energi di tengah dunia yang makin panas secara politik. Peristiwa ini mulai ramai dibahas setelah Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia pada April 2026. Biasanya, sanksi seperti ini hanya menyasar perusahaan, kapal, bank, atau pelabuhan yang ada di Rusia. Tapi kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, sebuah infrastruktur dari negara ketiga ikut masuk daftar. Negara itu adalah Indonesia. Nama Karimun Oil Terminal disebut sebagai salah satu lokasi yang diduga terlibat dalam aktivitas penghindaran sanksi minyak Rusia. Dalam pandangan Uni Eropa, terminal ini dianggap punya keterkaitan dengan apa yang mereka sebut sebagai Shadow Fleet atau armada bayangan Rusia. Shadow Fleet adalah istilah untuk kapal-kapal tanker yang beroperasi di jalur tidak biasa demi memindahkan minyak Rusia ke pasar global tanpa mudah terlacak. Cara kerjanya cukup rumit, tapi intinya sederhana. Minyak dari Rusia dipindahkan antar kapal di tengah laut atau di titik tertentu, lalu diekspor ulang sehingga asal minyak menjadi sulit dikenali. Dan Karimun, karena lokasinya yang sangat strategis, diduga menjadi salah satu titik transit penting dalam jalur tersebut. Karimun sendiri berada di kawasan Kepulauan Riau, dekat dengan Selat Malaka. Jalur ini bukan jalur biasa. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Ribuan kapal melintas setiap tahun, dari tanker minyak, kapal kargo, sampai perdagangan internasional dari Asia menuju Eropa dan Timur Tengah. Posisi geografis Karimun membuat kawasan ini punya keuntungan besar sebagai tempat transit logistik. Kapal dapat berhenti, memindahkan muatan, melakukan pergantian awak, atau mengatur ulang jalur distribusi. Karena itulah, ketika Uni Eropa menyebut Karimun dalam dokumen sanksinya, dunia langsung menoleh. Masalahnya, Indonesia bukan pihak dalam konflik Rusia dan Ukraina. Indonesia tidak pernah ikut sanksi terhadap Rusia. Indonesia juga tidak pernah membuat perjanjian dengan Uni Eropa terkait larangan perdagangan energi tertentu. Jadi muncul pertanyaan besar, apakah Uni Eropa punya hak menyasar fasilitas di negara lain? Pihak perusahaan yang disebut dalam daftar tersebut langsung memberikan klarifikasi. Mereka menolak tuduhan itu. Menurut mereka, nama yang tercantum dalam dokumen Uni Eropa bahkan tidak sesuai dengan badan hukum resmi perusahaan yang mereka miliki. Mereka juga menyatakan tidak memiliki fasilitas penyimpanan minyak mentah seperti yang dituduhkan. Namun dalam dunia geopolitik, reputasi seringkali lebih cepat rusak dibanding proses pembuktian. Sekalipun tuduhan belum terbukti, nama yang sudah masuk daftar hitam akan langsung menciptakan tekanan. Bank menjadi lebih hati-hati. Perusahaan asuransi mulai berpikir dua kali. Kapal tanker mungkin memilih menghindari lokasi tertentu agar tidak terkena risiko. Dampaknya bukan hanya soal nama, tapi juga soal kepercayaan internasional. Lalu kenapa Indonesia tampak begitu dekat dengan minyak Rusia? Jawabannya ada pada kebutuhan energi nasional yang sangat besar. Indonesia adalah negara dengan konsumsi bahan bakar tinggi. Setiap hari, kebutuhan minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel. Masalahnya,
produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi angka tersebut. Produksi nasional hanya berada di kisaran 600.000 barel per hari. Artinya, ada kekurangan sekitar 1 juta barel yang harus ditutup melalui impor. Dan impor ini tidak murah. Setiap tahun, Indonesia menghabiskan ratusan triliun rupiah hanya untuk membeli minyak dari luar negeri. Beban ini terus meningkat ketika harga dunia naik. Jika harga dunia bergejolak, maka efeknya bisa terasa sampai ke masyarakat biasa. Harga transportasi naik, ongkos logistik meningkat, biaya produksi melonjak, dan pada akhirnya, harga kebutuhan sehari-hari ikut terdorong naik. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tentu mencari cara agar biaya impor bisa ditekan. Salah satu pilihan yang paling realistis adalah mencari sumber minyak yang menawarkan harga lebih murah. Disinilah Rusia masuk. Sejak konflik Ukraina pecah, Rusia mengalami pembatasan pasar dari Barat. Banyak negara Eropa mengurangi pembelian minyak Rusia. Akibatnya, Rusia mulai mencari pasar baru di Asia. Mereka menawarkan harga lebih rendah dibanding harga pasar internasional. Bagi negara yang sedang menghadapi kebutuhan impor besar seperti Indonesia, penawaran ini tentu sangat menarik. Ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Moskow, perhatian dunia langsung tertuju pada arah kebijakan energi Indonesia. Pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin berlangsung cukup lama dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kerjasama tidak hanya membahas minyak, tetapi juga sektor ekonomi, industri, pertanian, dan teknologi. Namun yang paling banyak disorot adalah komitmen pasokan minyak mentah dalam jumlah besar. Indonesia disebut mendapatkan peluang pasokan hingga 150 juta barel minyak Rusia dengan harga khusus. Jika angka ini benar-benar terrealisasi, maka dampaknya cukup besar. Indonesia bisa mengurangi tekanan impor dari pasar lain. Pemerintah punya ruang lebih besar menjaga stabilitas harga bahan bakar. Dan yang paling penting, ketergantungan terhadap satu jalur pasokan bisa dikurangi. Tapi setiap keputusan besar selalu datang bersama resiko. Uni Eropa dan Amerika Serikat memiliki sistem tekanan yang tidak selalu dilakukan secara langsung. Mereka tidak harus melarang Indonesia membeli minyak Rusia. Yang dilakukan adalah membuat pihak lain takut untuk ikut terlibat. Misalnya, perusahaan asuransi internasional bisa menolak menjamin kapal tanker yang membawa minyak Rusia. Bank internasional bisa menolak memproses pembayaran tertentu. Bahkan pelabuhan luar negeri bisa menolak kapal yang dianggap terhubung dengan perdagangan minyak Rusia. Inilah yang disebut sanksi sekunder. Sanksi jenis ini tidak menghukum langsung negara yang membeli minyak, tetapi menghukum siapa saja yang membantu transaksi tersebut. Karena itulah efeknya sering lebih rumit dibanding sanksi biasa. Banyak negara akhirnya memilih berhati-hati karena takut kehilangan akses ke sistem keuangan global. Namun Indonesia tampaknya mulai memikirkan alternatif. Salah satunya adalah penggunaan mata uang lokal dalam transaksi energi. Sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan tanpa menggunakan dolar Amerika. Indonesia dan Rusia mulai membahas kemungkinan menggunakan rupiah dan rubel untuk transaksi bilateral. Dengan cara ini, pembayaran bisa dilakukan tanpa melalui jalur sistem keuangan yang rentan terkena tekanan Barat. Tren seperti ini sebenarnya tidak hanya dilakukan Indonesia. Banyak negara mulai mencari alternatif sistem pembayaran global. Negara-negara BRICS misalnya, semakin aktif mendorong transaksi menggunakan mata uang lokal. Tujuannya sederhana, mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan memperbesar ruang manuver ekonomi masing-masing negara. Indonesia yang kini semakin aktif di forum internasional mulai melihat peluang tersebut. Yang menarik, Indonesia tidak benar-benar memutus hubungan dengan Barat. Indonesia masih menjalin kerjasama energi dengan Amerika Serikat dan negara lain. Pemerintah tampaknya mencoba memainkan strategi keseimbangan. Di satu sisi menjaga hubungan dengan Barat, di sisi lain membuka peluang baru dengan Rusia dan negara-negara lain. Ini mirip permainan catur geopolitik. Indonesia tidak memilih satu kubu secara penuh, tetapi mencoba menjaga kepentingan nasional tetap aman. Lalu apakah keputusan ini berbahaya? Jawabannya tergantung dari cara Indonesia mengelola resiko. Jika pemerintah mampu membangun sistem pembayaran alternatif, memperkuat diplomasi dan menjaga diversifikasi pasokan energi, maka tekanan internasional bisa diminimalkan. Namun jika tidak siap, maka sanksi sekunder bisa menjadi hambatan serius. Yang menarik, Indonesia bukan negara pertama yang menghadapi situasi seperti ini. India sudah lebih dulu membeli minyak Rusia dalam jumlah besar. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menjadi salah satu pemasok utama minyak India. Meskipun mendapat tekanan dari Barat,
India tetap melanjutkan pembelian karena menganggap kepentingan energi nasional lebih penting. India mampu menghemat miliaran dolar dari pembelian minyak diskon Rusia. Dana tersebut kemudian bisa dialihkan untuk pembangunan dan kebutuhan dalam negeri. Contoh ini menjadi bukti bahwa negara besar mulai lebih berani menentukan jalannya sendiri. Di sisi lain, ada juga kritik terhadap Uni Eropa. Banyak yang menilai kebijakan mereka mengandung standar ganda. Di satu sisi, mereka menekan negara lain agar tidak membeli minyak Rusia. Namun di sisi lain, beberapa negara di Eropa masih menerima minyak Rusia melalui jalur tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan global. Apakah aturan berlaku sama untuk semua negara, ataukah ada kepentingan politik yang lebih besar di balik semua ini? Bagi Indonesia, kasus Karimun menjadi pelajaran penting. Dunia sedang berubah. Konflik tidak lagi hanya terjadi di medan perang. Sekarang pertarungan terjadi melalui ekonomi, perdagangan, energi, dan sistem keuangan. Minyak bukan lagi sekedar komoditas. Minyak telah berubah menjadi alat pengaruh global. Negara yang mampu mengendalikan pasokan energi memiliki posisi tawar yang lebih kuat, dan negara yang bergantung pada impor harus berhitung lebih hati-hati. Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi ada kebutuhan besar untuk menjaga energi tetap tersedia dan terjangkau. Di sisi lain ada tekanan internasional yang semakin rumit. Karimun mungkin terlihat seperti satu nama kecil di peta Indonesia, tapi kini nama itu telah menjadi simbol pertarungan geopolitik yang lebih besar. Pertanyaan terpenting bukan hanya apakah Uni Eropa benar atau salah. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia merespon situasi ini. Apakah Indonesia akan mundur karena tekanan, atau justru memperkuat strategi agar tidak mudah ditekan oleh kepentingan global? Yang jelas, keputusan soal energi tidak hanya berdampak pada pemerintah, dampaknya sampai ke masyarakat. Harga bahan bakar, biaya transportasi, harga makanan sampai stabilitas ekonomi semuanya punya hubungan dengan pasokan minyak. Karena itulah isu ini penting untuk dipahami. Bukan sekedar konflik antar negara, tapi soal bagaimana sebuah bangsa mempertahankan kebutuhan dasarnya di tengah dunia yang semakin keras. Dan mungkin inilah babak baru geopolitik Indonesia, bukan lagi sekedar penonton, tetapi mulai menjadi pemain dalam perebutan energi global.